Sampai ini enggak? Iya Bu, betul Bu. Sampai. Oke, yang terakhir adalah kan kemarin janjinya adalah teman-teman sudah sudah download. Tere, apa yang dimaksud dengan quality and or impact of ancillary service? Yang mana Bu? Katanya dengerin di jalan. Kedengeran Bu? Ya, sudah. Coba dijelaskan. Service ya? Ya, quality and or impact of. Oh, paling bawah ya Bu, quality and or impact of. Silahkan. Bentar Bu, saya sambil cari Bu. Saya nggak butuh kamu nyari lagi. Ini sudah saya minta untuk di-download kemarin. Sekarang fokusnya langsung diskusi. Tidak ada waktu untuk mencari. Karena saya sudah minta ke teman-teman kemarin untuk di-download. Apa, Tere? Kalau quality kan kualitas atau dan impact of ancillary service itu artinya ancillary itu apa ya? Apa, Tere? Oh ini Bu, kualitas yang mempengaruhi layanan Bu, layanan tambahan Bu. Maksudnya gimana? Dalam hal transportasi maksudnya gimana? Oh gini Bu, misalnya waktu kita transportasi itu bisa memberikan kualitas layanannya lebih baik lagi Bu. Kayak misalnya tadi kalau yang atas kan ada kecepatan. Nah kalau ini tuh misalnya kayak mereka menyediakan packaging baru gitu loh Bu, untuk apa? Untuk customernya supaya memudahkan dalam waktu pengiriman dan lebih terjamin kualitasnya gitu Bu. Dalam hal ini berarti apa yang dimaksud dengan quality-nya? Packaging dan quality itu seperti apa? Misalnya kayak gini Bu, kan misalnya tadi yang saya contohin packaging. Misalnya packaging yang mereka berikan itu safety, kayak misalnya ada misalnya peti kemasnya terbuat dari bukan cuma kayu doang, tapi dari ada lapisan luarnya lagi, bubble wrap, kayak gitu Bu. Jadi kualitas dari yang pengiriman mereka tuh jauh lebih baik daripada yang lain Bu, gitu mungkin. Apa sih artinya? Artinya quality and or impact ancillary service. Kalau ancillary service itu kan layanan tambahan, benar nggak? Iya Bu, betul. Kualitas dan atau dengan layanan tambahan memang memiliki peranan yang paling penting dalam sebuah manajemen transportasi. Di mana hal ini adalah untuk menyediakan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan kepada siapa? Kepada penumpang maupun kepada barang yang akan diangkut. Dalam hal ini, untuk bisa meningkatkan kualitas, tentu kita juga melihat apa yang harus ditingkatkan selain kualitas, bagian dari keamanannya, bagian dari kenyamanannya, bagian dari kepuasannya. Kalau berkaitan dengan sarana transportasi angkutan orangnya, berarti bagian dari kepuasan pelanggannya. Contohnya kalau kita mau mengangkut transportasi penumpang misalnya. Dalam hal layanan tambahan yang sering memberikan layanan tambahan kalau misalnya maskapai penerbangan itu Batik Air bisa misalnya, ya enggak? Berbeda dengan Citylink. Citylink tidak akan memberikan layanan tambahan misalnya makanan di dalam pesawat. Ketika flight yang sering memberikan layanan tambahan itu misalnya Batik, misalnya Garuda misalnya. Contoh lain adalah penanganan dalam bagasi misalnya. Nah, hal ini biasanya meningkatkan proses dari kualitas tambahan pelayanannya sehingga bisa memberikan apa? Peningkatan pengalaman kepuasan pelanggan, peningkatan loyalitas pelanggan. Dalam hal lain misalnya apa? Sewa mobil misalnya. Atau kalau kalian sering ngecek ini loh, ngecek di tiket.com, kemudian di di Traveloka itu kan kadang ada di situ paket yang langsung paket layanan plus hotel misalnya. Saya mau naik pesawat biasanya ditambahkan dengan layanan hotelnya misalnya, atau paket layanan
reservasi hotelnya misalnya. Nah, itu bagian dari layanan tambahan. Kalau berkaitan dengan transportasi barang, apa layanan tambahannya? Tadi disampaikan oleh Tere kemasannya. Kalau peti kemas itu nggak cukup dengan kayu saja, misalnya ditambahkan dengan bubble wrap misalnya. Kenapa perlu seperti itu? Ya, untuk bisa membantu memperlancar atau meningkatkan kendala dalam proses pengiriman. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga kualitas. Sehingga dalam hal ini, dalam proses ini sebenarnya bisa dilakukan ketika kita ingin menghemat biaya bisnis juga. Tetapi ketika menghemat itu yang harus dilihat adalah peningkatan apa? Efisiensi dan juga sistem dari transportasi secara keseluruhan. Karena secara keseluruhan, kualitas dan dampak dari layanan tambahan itu dalam sebuah manajemen transportasi bergantung pada apa? Kemampuan dalam proses pemenuhan kebutuhan dengan harapan pelanggan itu seperti apa. Sehingga ada keseimbangan kontribusi, efisiensi, dan juga keamanan sistem transportasinya. Dengan menyediakan berbagai layanan fasilitas tambahan, penyedia transportasi bisa meningkatkan kepuasan bagi pelanggannya, termasuk untuk membangun apa? Membangun loyalitas dan juga menjadi diferensiasi bagi pesaing yang ada di pasar. Itu bagian dari quality and or impact of ancillary service-nya. Sekarang kita masuk kedua adalah good can be transport via land, sea, or air-nya. Apa yang dimaksud di sini? Barang-barang itu bisa ditransportasikan via darat, laut, atau udara, Bu. Oke. Kemudian dari semua transportasi, moda transportasi dan tipenya itu mempunyai kekuatan atau kelemahan. Benar nggak? Benar? Benar, Bu. Dari darat, udara, dan juga lautnya. Sekarang kita lihat. Apa sih kira-kira kelemahan dan juga kekurangan dari penggunaan sarana transportasi? Kalau dilihat dari kelebihannya atau advantage-nya, apa Safaun Nada? Kalau di sini kelebihannya kalau dari jalan raya itu bisa dijangkau sama ke setiap tempat gitu, Bu. Terus kalau misalnya ada rute yang harus berubah, misalnya ada kecelakaan, terus jadi menghambat pengiriman, itu rutenya lebih mudah untuk diubah. Terus dibanding sama transportasi yang lain, itu biayanya lebih mudah dibanding daripada dari udara ataupun dari laut. Terus kalau kekurangannya itu jarak tempuhnya jarak tempuhnya sesuai di jam kerja aja, kayak gimana ya? Misalnya kayak di waktu-waktu jam kerja aja kan, kalau misalnya kapal mungkin bisa sampai di tengah malam larut gitu, Bu. Terus ukuran muatannya juga dibatasi, nggak bisa tergantung sama jenis kendaraannya. Misalnya kalau pakai truk itu ada jenis-jenis muatan yang nggak bisa di truk gitu, Bu. Kalau misalnya kayak peti kemas yang besar gitu, kan biasanya lewat kapal laut gitu, Bu. Oke. Yang dimaksud dengan terminal are less expensive apa? Mungkin kalau misalnya terminal itu lebih murah daripada kita kalau misalnya pakai kapal laut atau kalau misalnya pakai udara. Kan kalau misalnya pakai pesawat itu ada biaya di bandaranya gitu, Bu. Maksudnya biaya di bandara itu biaya untuk apa? Ngomongnya yang sedikit agak jelas biar teman-teman paham. Pengurangan biaya apa kalau di bandara? Bandara kan saya banyak harus bayar biaya transportasinya juga lebih mahal. Terus kayak pajak luar negeri juga mahal. Ya nggak sih? Sedangkan kalau misalnya lu naik, ya kan, Bu? Ngerti Ya, nggak? terus? Kalau Ibu
Gimana? Halo. Ayo, siapa yang mau membantu? Ibu, saya mau nyoba. Silakan. Kalau terminal are less expensive itu, kalau misalnya kita pakai angkutan darat itu kan pasti biaya lebih murah ya Bu, karena kan kalau misalnya kayak pesawat gitu kan butuh biaya tadi kayak misalnya pelayanannya, terus kayak transitnya kan lebih mahal, sedangkan kalau misalnya via darat kan biasanya juga perjalanannya cuma antar paling jauh antar pulau gitu kan, antar daerah kan Bu, jadi nggak perlu makan banyak biaya gitu Bu, yang saya tangkap. Oke. Kalau di sini yang dimaksud dengan terminal are less expensive adalah ketika kita melihat bahwa dalam dalam proses biaya terminal jalan raya memang dirasa tadi yang disampaikan oleh teman-teman memang iya dirasa lebih murah dibandingkan dengan moda transportasi yang lain seperti bandara dan pelabuhan. Karena di mana di bandara dan pelabuhan itu dikenakan charge, orang parkir pesawat aja dikenakan charge, benar nggak? Dan memang jalan raya umumnya lebih murah dibandingkan dengan transportasi lainnya. Yang memang di jalan raya itu pasti durasi time jaraknya memang jauh lebih pendek juga dibandingkan dengan durasi time yang dilakukan pertempuran jalan oleh transportasi udara maupun transportasi lautnya. Kemudian kalau membahas mengenai size of load is restrict by vessel size dan legislation. Apa yang dimaksud di sini tuh? Ukuran muatan itu dibatasi oleh ukuran kendaraan dan juga peraturan, sehingga harus memastikan apa? Memastikan keselamatan dan juga kepatuhan terhadap peraturan. Benar nggak? Di sisi lain, ada disadvantage-nya adalah distance travel determined by driving working hours and legislation. Ya nggak? Hal ini apa? Hal ini berarti artinya adalah jarak yang ditempuh ditentukan oleh jam kerja dari pengemudi dan juga dari peraturan yang ada. Sehingga harus memastikan benar bahwa keselamatan itu harus diutamakan dan membatasi kelelahan dari pengemudi. Artinya kalau kita menggunakan, kan kita tuh sering tuh lihat di jalan raya apalagi di tol-tol ya. Orang nyetir pakai kontainer, terus habis itu melipir di pinggir jalan, bener nggak? Memang kalau kita misal dari Jakarta ke Bandung, kalau orang normal bawa penumpang paling 2 jam, 3 jam. Tapi kalau saya nyetir bawa beban kontainer misalnya 100 atau sampai 1000 ton misalnya, itu kan jarak tempuhnya, apalagi mobil truk, mobil kontainer itu kan nggak bisa ngegas kenceng dan memang remnya rem pegas, ya nggak? Kalau kita biasa pakai mobil, misalnya teman-teman pakai mobil, remnya rem cakram langsung bisa gigit bannya, bisa gigit aspal dan yang lainnya. Tapi kalau yang namanya truk, dia pakainya gas, jadi harus bahasanya tuh kalau bahasa orang bengkel itu kalau mau ngerem harus dikocok dulu. Nggak bisa langsung tekan rem gitu, nggak bisa. Sehingga apa? Sehingga juga mempengaruhi kecepatan dalam proses perjalanan. Jarak tempuhnya sama, tapi ketika membawa beban itu berbeda. Sehingga harus memastikan bahwa sopir ini juga memiliki jam kerja yang sesuai. Kalau jarak tempuhnya jauh, ya jangan sampai tidak di-replace atau jangan sampai estimasi waktunya terlalu cepat juga. Jarak tempuhnya adalah dari Jakarta ke Jogja. Biasanya itu ditempuh dengan waktu 6-7 jam sampai 9 jam paling lama. Tapi kalau menggunakan truk itu bisa 1 hari sampai 2 hari. Dan itu harus diberikan estimasi kepada siapa? Kepada konsumennya. Jangan sampai menyamakan estimasi itu sama dengan membawa penumpang dibandingkan dengan membawa barang dengan kuota yang memang atau kelebihan beban yang memang tinggi dibandingkan dengan penumpang. Nah, itu yang biasanya dilihat dari distance travel determined by driver working hours dan legislation. Kemudian dilihat dari speed-nya.
Kalau dilihat dari sini bagian dari kecepatan yang terbatas dalam peraturan-peraturannya sehingga membatasi bagaimana efisiensi dan juga kecepatan dari transportasinya. Kemudian road army by contact dari peak period, during peak periodnya. Yang dimasukkan dengan during berarti di sini adalah waktu perjalanan jalan raya ketika bisa macet di jam yang sibuk, during time-nya itu kan waktunya lebih lama, ya enggak? Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan keterlambatan bagi siapa? Bagi pengiriman barangnya, sehingga dapat mempengaruhi time waktu pengiriman atau delivery time-nya. During time-nya jauh lebih lama, kemudian waktu yang sudah disampaikan ke konsumen juga melebihi targetnya, karena kalau tadi di dalam perjanjian pengiriman barang itu di transportasinya disampaikan bahwa jarak tempuh 500 kilo misalnya, ditempuh 2 hari 3 hari, ternyata di jalannya macet. Kalau besok itu misalnya sekarang mudik-mudiknya lagi tinggi-tingginya, biasanya truk atau angkutan muatan yang memang bukan muatan sembako biasanya sudah dibatasi H-7 tidak boleh beroperasi lagi kecuali membawa sarana sembako. Kalau sembako itu kan orang mau lebaran mau nggak lebaran tetap makan kan, nggak mungkin dibatasi kan. Tapi kalau misalnya bawanya adalah bawanya adalah mobil, kemudian kan biasa tuh yang bawa mobil motor banyak kayak gitu, kemudian bawanya adalah kayu, itu biasanya sudah dibatasi H-7 untuk mengurai apa? Untuk mengurai kemacetan, sehingga mobilitas dari pengiriman barang sembako ini sesuai dengan time waktu yang sudah ditentukan oleh ownernya atau oleh perusahaannya. Tetapi pada kenyataannya memang kemacetan yang apalagi di daerah Cikampek jam kerja itu Masya Allah wassalam lah kalau lewat situ. Dari Bandung ke Jakarta, Jakarta ke Bandung atau mau dimanapun itu biasanya di jam-jam yang load tingginya itu yang biasanya keluar dari tol Cikampek dari jembatan MBZ sampai dengan tol Cikampek itu biasanya cuma 15 sampai 30 menit misalnya. Dengan kecepatan rata-rata bisa nyampe 2 jam, 3 jam di situ stucknya. Sehingga apa? Sehingga jalan raya dapat disebabkan oleh kemacetan atau selama jam sibuk itu bisa menyebabkan keterlambatan dan mempengaruhi waktu pengiriman. Itu ya. Oke, kita lanjut sekarang. Di sini adalah rule of transport in logistik. Lagi, ada beberapa advantage dan juga ada disadvantage-nya. Apa yang dimaksud dengan large volume sampai dengan similarity in infrastructure and superstructure? Apa yang dimaksud dengan itu, Axel? Yang similarity infrastruktur dan superstruktur ya, Bu? Yap. Apa, Sel? Semuanya apa yang dimaksud dengan disadvantage dan advantage-nya? Ayo langsung, saya nggak butuh kamu nyari karena sudah harus di-download materinya banyak. Kalau saya harus jelasin part satu-satu bisa 3 kali pertemuan nih. Makanya kemarin saya memberikan ruang waktu teman-teman untuk download terlebih dahulu sehingga proses penjelasannya juga tidak memakan waktu yang lama. Teman-teman setidaknya sudah punya gambaran. Saya izin menjelaskan Bu untuk yang poin yang pertama, advantage dan disadvantage-nya mengenai large volume of cargo can be transported in one ship on voyage. Itu kayak misalkan kan kapal itu kan ukurannya besar ya Bu. Nah dia itu bisa memuat isi yang lebih banyak gitu Bu, keuntungannya. Jadi seperti kontainer gitu dia bisa, dan bahkan dia bisa mengangkut muatan yang lebih besar gitu barangnya. Nah itu salah satu keuntungan dari kapal ini Bu. Nah kalau misalkan disadvantage-nya adalah pengirimannya relatif lebih lama gitu Bu daripada yang tadi sebelumnya menggunakan angkutan jalan gitu. Nah itu advantage sama disadvantage-nya Bu. Terus untuk yang kedua ya maybe cheap method.
of transport itu artinya kayak biaya pengiriman yang dipakai oleh kapal, oleh transportasi laut itu lebih mudah gitu, Bu. Biaya pengiriman, lebih murah, maksudnya lebih murah gitu, Bu, untuk pengirimannya. Nah, kalau port suffer from congestion, apa ya? Sebentar, Bu. Suffer. Apa Lanang? Teruskan yang dijelaskan Excel. Suffer from congestion itu pelabuhan itu padat, Bu. Jadi di saat pelabuhan itu kedatangan kapal-kapalnya itu terlalu banyak, Bu, buat dimuat, baik itu mau dibongkar muat atau baru mau dimuat ke kapal gitu, Bu. Jadi di situ kadang ada apa ya, Bu? Ada keterlambatan waktu gitu, Bu. Oke, lanjut. Terus selanjutnya fleksibel partikel jadi karena biasanya di kapal itu kan udah pakai kontainer-kontainer gitu ya, Bu. Jadi di situ lebih fleksibel gitu, Bu, lebih mudah. Jadi dalam penanganan kontainer-kontainernya itu tuh karena sama semua kan, Bu, karena semua kontainer jadi lebih bisa dilakukan lebih mudah gitu, Bu. Terus selanjutnya buat desain advantage-nya itu nggak semua pelabuhan itu udah punya peralatan yang baik gitu, Bu. Artinya? Artinya dalam pelayanannya itu mungkin bisa aja ada yang lebih lambat gitu, Bu, karena peralatannya masih kurang memadai gitu, Bu. Tapi ada juga pelabuhan yang bisa lebih cepat karena emang peralatannya udah lebih baik, Bu. Maksudnya gimana? Maksudnya mungkin kalau di pelabuhan di kayak Tanjung Priok gitu, Bu, kan dia udah punya peralatan kayak misalkan kren gantrinya gitu mungkin muatannya tuh kan udah lebih besar atau udah lebih banyak gitu, Bu, dalam jumlahnya. Jadi dalam bongkar muat ataupun muat ke kapal itu bisa lebih cepat gitu, Bu, dibandingkan pelabuhan-pelabuhan yang mungkin kerennya itu lebih sedikit atau mungkin geraknya lebih lambat gitu, Bu. Oke, terus? Terus untuk similarity in infrastructure and substructure-nya itu berarti ada kesamaan antara infrastruktur dan superstruktur dari kapal-kapal yang digunakan dalam transportasi lautnya, Bu. Jadi untuk infrastruktur kapal itu sendiri kan meliputi struktur dasar kayak lambungnya, mesin atau sistem listrik dan sistem pendinginnya. Terus sementara superstruktur kapal itu mencakup struktur yang berada di atas lambung seperti dek, kabin, dan fasilitas penumpang. Nah, karena adanya kesamaan dalam infrastruktur dan superstruktur kapal ini dapat membawa beberapa manfaat dalam transportasi laut, Bu, kayak memudahkan proses pengoperasian kapal, terus mempercepat waktu perbaikan atau pemeliharaan, dan juga meningkatkan keamanan dan keselamatan, Bu. Apa kalau dilihat dari beberapa penjelasan tadi ya, kan kita tadi membahas ini nih, yang ini kan berarti udara, bener nggak? Kalau udara itu kan berarti dilihat dari speed of travel-nya. Berarti speed of travel-nya kalau udara lebih cepat, bener nggak? Dibandingkan dengan transportasi darat maupun dengan transportasi laut. Kecepatannya memang jauh lebih cepat dibandingkan dengan dua ini. Pernah baca berita yang Hercules, pesawat paling besar yang sudah mendarat di Indonesia, pernah baca nggak? Pesawat barang Hercules paling gede, Airbus yang paling gede. Oh, Bu. Nah, Antonov ya, Bu. Ya, itu kan bagian dari apa? Bagian dari bentuk moda transportasi untuk mengangkut barang yang memang kapasitasnya gede, di dalamnya bisa muat kontainer dan yang lainnya. Bener nggak? Memang speed-nya itu lebih bagus dibandingkan atau lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian dilihat juga dari good safety record-nya. Keamanan dari barangnya.
Kalau menggunakan transportasi udara, ketika efisiensi waktunya sangat bisa menghindari kemacetan, bisa menghindari bongkar muat dadakan di jalan misalnya, kemudian ditambah juga memang kecepatan transportasinya memang kategori paling cepat dibandingkan dengan yang lainnya, dibandingkan dengan darat, laut maupun dengan rel lah. Nah, di sisi lain juga ada fleksibilitas dalam apa? Pesawat yang beroperasi di wilayah yang luas itu masuk dalam kategori mudah untuk dijangkau, mudah untuk dilakukan lalu lintas transportasinya. Tetapi kalau misalnya kita mau ngirim barangnya ke daerah Papua, kemudian tidak bisa semuanya dilakukan dengan moda transportasi udara karena memang tidak ada landasan di situ. Mau tidak mau mempunyai kekurangan yang memang operasi jangkauannya jadi terbatas. Di situ kita lihat bahwa memang keamanan safety barangnya untuk tingkat keamanannya sangat tinggi ketika kita menggunakan sarana transportasi udara. Benar nggak? Tetapi ada beberapa kelemahan yang di sini yang disampaikan. Expensive when compared to other transport types-nya. Tipe transport yang lain memang kalau di-compare dia akan jauh lebih mahal. Terminal very expensive to construct and maintenance-nya. Jelas. Kalau kita mau parkir pesawat di situ untuk biayanya juga mahal, untuk perbaikan maintenance-nya juga mahal. Ini bagian apa? Bagian dari kelemahan dan kelebihan ketika kita membahas mengenai transportasi udara. Hal lainnya yang perlu dipelajari juga ketika pengaruh dari lingkungan emisi yang di sini adalah ketika menggunakan transportasi udara itu bisa menciptakan emisi atau dampak lingkungan yang memang besar bagi atmosfer yang ada di bumi. Di sisi lain memang ada beberapa keterbatasan aksesibilitas. Apa aksesibilitasnya? Ya meskipun banyak bandara di seluruh penjuru dunia, tapi tidak semuanya daerah bisa terjangkau oleh transportasi udara. Dan harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk membangun dan juga memaintenance dari bandara tersebut. Sehingga ada beberapa pertimbangan untuk bisa memutuskan menggunakan transportasi udara maupun menggunakan transportasi laut dan juga menggunakan transportasi darat. Yang tadi, yang transportasi laut sudah dijelaskan oleh Lanang juga. Bagian dari transportasi laut adalah ada kekurangan dan juga kelebihan. Apa sih yang dimaksud di sini flexible particularly following containerization. Apa nih? Containerization. R-nya belibet saya. Apa nih yang dimaksud di sini? Flexible particularly following containerization. Kalau kita menggunakan sarana transportasi laut, itu ada beberapa kelebihan dan juga ada beberapa kelemahan. Jelas volume large cargo-nya jauh lebih lebih luas dibandingkan dengan transportasi udara. Kalau udara itu kan size bagasinya, kalau kita ngomongin ya, dalam bahasanya adalah bagasi, itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan transportasi laut. Benar nggak? Benar nggak? Halo? Iya, halo Ibu. Tere yang di jalan aja bisa nyaut loh, teman-teman yang standby depan laptop diem aja. Kapasitas angkutnya besar, kemudian biayanya juga relatif rendah karena transportasi laut biasanya adalah lebih murah dibandingkan dengan transportasi udara. Sehingga biasanya lebih cocok untuk mereka-mereka pengiriman barang-barang yang memang dirasa tidak terlalu buru-buru. Kemudian transportasi laut juga biasanya memiliki keamanan juga yang safety-nya juga lumayan lebih tinggi. Resiko kecelakaannya biasanya relatif lebih rendah
Kemudian bisa dilihat bahwa dalam transportasi laut itu bisa melalui atau mencapai pelabuhan-pelabuhan di seluruh penjuru, dan di mana banyak pelabuhan juga yang sudah dikembangkan untuk bisa bongkar muat pasang di situ. Artinya ketika saya mau berlabuh ke pelabuhan, itu adalah pelabuhan yang memang areanya bisa dilakukan bongkar muat barang di situ. Kemudian di sini disampaikan not all port are well equipped and some have dock restriction. Apa yang dimaksud di sini? Apa sih namanya? Apa sih yang dibahas dengan restriction? Dock restriction. Apa nih yang dimaksud dengan not all ports are well equipped and some have dock restriction? Apa yang dimaksud di sini? Apa, Ruth? Tidak semua port dapat dilengkapi dengan baik ya, Bu. Dilengkapi dengan baik apanya? Equip and some have dock restriction. Dan beberapa memiliki restriction, batasan. Memiliki apa? Sebentar, saya tes dulu ya. Apa? Ruth Sahanaya. Kedalaman tidak semua, beberapa memiliki kedalaman air, Bu. Artinya? Ini kan di transportasi laut ya, Bu. Iya, betul. Transportasi Berarti laut. kapal-kapalnya kan, kalau kapal-kapal kecil itu kan berarti kedalaman airnya itu mungkin bisa yang dalam, bisa yang agak rendah. Kalau misalnya kapal yang besar, itu harus ada minimal kedalaman airnya, Bu, biar nggak nyangkut. Nggak nyangkut bahasanya. Oke. Oke, terima kasih, Ruth. Benar. Maksudnya adalah di sini adalah tidak semua pelabuhan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk menangani kapal-kapal yang besar, dan juga masih banyak juga pelabuhan-pelabuhan yang memiliki batasan dalam hal kedalaman laut atau dock restriction. Hal ini biasanya dapat membatasi apa? Ya tadi yang disampaikan, kemampuan-kemampuan kapal untuk berlabuh yang disampaikan Ruth tadi. Berlabuh untuk apa? Ya di pelabuhan tertentu bisa jadi karena kedalamannya terlalu dangkal, tidak bisa muat untuk kapal yang terlalu besar. Sehingga memiliki apa? Keterbatasan aksesibilitas dalam hal transportasi laut. Yang tadi kapal-kapal besar dengan muatan yang besar memerlukan kedalaman yang cukup dalam atau cukup besar juga untuk berlabuh di pelabuhan tersebut. Sehingga hal ini menjadi batasan-batasan kedalaman air mungkin tidak dapat menangani kapal-kapal semacam itu. Yang tadi yang kecil kalau menurut versi Ruth yang tadi disampaikan ya. Hal ini bisa menyebabkan apa? Penambahan biaya. Benar nggak? Kesulitan dalam proses pengiriman barang. Serta keterbatasan dalam kemampuan apa? Kemampuan pelabuhan dalam menerima atau mengirim barang. Sepakat? Sepakat? Oke. Kemudian yang dimaksud dengan port practice need improving apa? Jawab mungkin dari prakteknya di pelabuhan itu butuh penambahan atau improve gitu. Kayak misalnya di pelabuhan Tanjung Priuk bisa menangani muatan-muatan kimia, jadi perlu di-improve, kita bisa menambah alat atau menambah praktek untuk mengurus bahan-bahan kimia, kayak seperti itu, Bu. Oke, sepakat Excel. Yang dimaksud dengan praktek berarti diperlukan apa di situ? Pengelolaan pelatihan, benar nggak? Dalam proses penanganan barang-barang yang memang kategorinya tadi apa? Kimia, ya berarti untuk mitigasi resiko ya harus ada apa? Approve untuk pengembangan develop dalam proses informasi pengetahuan mengenai bahan tersebut. Sehingga dengan meningkatkan praktek-praktek di pelabuhan dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya pelabuhan tersebut untuk bisa memperbaiki layanan juga kepada siapa? Kepada pelanggan.
Karena ada beberapa hal yang memang mempengaruhi efisiensi operasi dari pelabuhan. Ketika penggunaan teknologi yang tidak mumpuni, sekarang sudah teknologinya canggih, ya mau tidak tak mau approve atau dikembangkan teknologinya. Kemudian pelatihan karyawannya untuk lebih baik, mitigasi resikonya. Itu yang memang harus disampaikan atau harus dikembangkan oleh siapa? Oleh area atau oleh di pelabuhannya, karyawan-karyawan dalam pelabuhannya. Oke, kita lihat sekarang adalah rail transport has the following advantage and kelemahan atau disadvantage. Apa yang dimaksud di sini? Apa yang dimaksud di sini, Sarah Nazla? Ya Bu, kan ini transportasi terkait kereta ya. Yang pertama itu yang keuntungan dulu, large volumes of cargo can be transported on one voyage itu, jadi kayak volume kargo untuk kereta ini tuh lebih besar. Terus karena ini kereta, jadi kan dia tuh dalam misal pengangkutan volume kargo yang banyak ini, dia tuh satu pelayanan Bu, satu pelayanan dan satu proses sistem, karena yang juga kereta gitu. Nah terus untuk yang kekurangannya ini tuh investment in infrastructure and maintenance is expensive ini, jadi di infrastruktur buat kereta, investasinya lebih tepatnya itu dia mahal. Mulai dari perawatannya, investasi untuk penunjang si kereta ini tuh lebih mahal. Karena yang kita tahu dalam proses kereta ini tuh kan pasti dalam satu keseluruhan keretanya ini tuh kan banyak ininya Bu, kayak equipment-nya dan sebagainya untuk merawat kereta itu sendiri, dan itu biayanya mahal. Terus keuntungannya lagi tuh maybe be cheaper than other models, berarti dia ini tuh lebih murah daripada mode lain kereta ini, kecuali dari laut. Jadi termasuk yang mode murah kereta ini ketimbang yang lain, tapi kecuali laut. Kalau laut kan tadi udah dijelasin ya Bu, terkait biaya dan sebagainya. Terus untuk kelemahannya itu, volumenya itu tuh ada batasan untuk bisa diangkutnya. Jadi dalam volumenya itu, dalam volume di keretanya itu ada batasan, dan dalam pengangkutannya bisa dibatasi. Lalu can carry different loads. Nah, di sini juga berarti dapat membawa beban yang berbeda-beda. Karena kereta ini itu kan biasanya kalau untuk kereta kargo itu Bu, di tiap gerbongnya itu kalau nggak salah ya Bu ya, jadi dia itu ada beda gitu Bu untuk pengangkutan barang yang khusus, misal jenis barangnya apa, itu pengangkutan barang ke kereta yang di gerbong mana. Jadi semakin ke belakang, tapi saya belum tahu terkait yang peletakan gerbong-gerbong sesuai barangnya itu sendiri sih Bu. Nah tapi emang dia itu membawa bebannya berbeda-beda. Lalu kelemahannya itu pembangunan jaringannya itu berdampak besar terhadap lingkungan. Mungkin dimaksudnya di sini itu terkait, mungkin di sini maksudnya itu saat pembangunan jaringan yang dilakukan oleh kereta dalam setiap pengirimannya itu, dia itu ada dampak terhadap lingkungan dan bisa berdampak juga terhadap proses mode yang lainnya. Terus yang keuntungan lainnya itu can link with other transport mode, itu dapat terhubung dengan transportasi mode lain. Yang terakhir terkait kelemahannya itu operating practice need improving. Berarti untuk sejauh ini si mode transportasi kereta, praktik pengoperasiannya ini tuh masih perlu untuk ditingkatkan. Oke, ada yang mau ditambahkan nggak? Saya izin untuk off cam sebentar ya. Ada yang mau ditambahkan lagi nggak, Sarah? Tadi sih Bu yang terkait ini sih, yang kan can carry different loads itu kan, berarti kan beda-beda pengangkutannya itu. Ini bukan namanya sih Bu, itu kayak lebih nanya aja sama nanti kalau yang untuk can carry different loads ini tuh maksudnya kan dia membawa beban yang berbeda-beda. Sedangkan kalau misalkan tadi yang saya tahu kan tiap gerbong, kalau yang saya tahu kalau pengangkutan kargo lewat kereta, gerbong yang satu yang paling depan tuh khusus yang bebannya seperti apa, yang nanti ke belakangnya itu beda lagi gitu Bu, pengangkutan jenis barang yang dimasukkannya. Oke, baik Sarah.
Terima kasih Sarah atas penjelasannya. Oke, kita lihat ya sekarang. Moda transportasi kereta atau rail transport has the following advantage and weakness. Nah, di mana yang dimaksud dengan kalau kita membahas mengenai yang di sini adalah satu, dari rail itu dilihat dari large volume of cargo can be transport on one voyage. Apa sih yang dimaksud di sini adalah di mana transportasi apa namanya kereta large volume of cargo can be transport on one voyage ini adalah transportasi memiliki kapasitas yang dirasa lebih besar juga, mengangkut barang-barang yang memang barang-barang besar juga. Dan dalam hal ini banyak kontainer-kontainer atau jumlah dari barangnya yang diangkut itu lebih gede lah, bahasanya lebih besar lah. Bertonton masih bisa dalam satu waktu pengangkutan. Kemudian dibandingkan dengan laut, tadi disampaikan juga oleh Sarah, memang jauh lebih murah dibandingkan dengan transportasi laut. Dapat menjadi alternatif yang lebih murah dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Ya nggak? Kalau transportasi darat dan udara, di transportasi apa namanya rel tadi, kecuali laut ya, kecuali laut memang lebih murah dibandingkan dengan udara. Kecuali laut memang lebih murah dibandingkan dengan udara. Karena biaya transportasi laut itu memang dibandingkan sama yang rel dan juga udara lebih murah lagi. Kalau di sini adalah maybe cheaper than other moda transportasi atau modes, kecuali expect the sea-nya atau lautnya, kecuali dari lautnya. Memang transportasi ini lebih murah dibandingkan udara dan yang lainnya kecuali laut. Kemudian maksudnya dari can carry different loads-nya adalah bahwa transportasi laut bahwa transportasi ini bisa mengangkut berbagai jenis barang. Dari kontainer minyak misalnya, gas misalnya, barang curah misalnya, hingga kendaraan-kendaraan dengan mesin berat misalnya. Kalau saya mau mengangkut motor dari Cirebon ke Jakarta, masih bisa menggunakan trail? Masih bisa. Kemudian yang dimaksud di sini adalah can link with other transport mode-nya atau modesnya adalah bagaimana transportasi ini berhubungan dengan mode transportasi lainnya. Seperti darat misalnya. Darat lainnya tuh apa ya? Kalau perjalanan darat menggunakan bis, kontainer-kontainer yang besar, itu masih bisa berhubungan, nanti bisa berhubungan dengan transportasi laut juga. Dari transportasinya kereta, pindah nanti di darat, pindah ke lautnya. Sehingga ada beberapa muatan-muatan yang memang tidak bisa selesai dengan kereta api. Tujuan akhirnya tidak bisa dilakukan dengan transportasi kereta api, tetapi butuh transportasi kereta api untuk proses pengangkutannya. Dan ini memungkinkan pengiriman barang-barang itu dilakukan lebih efisien dan efektivitas karena membuka jangkauan pengiriman ke daerah-daerah yang tidak dapat dicapai dengan transportasi transportasi kereta. Kemudian yang dimaksud dengan investment in infrastructure and maintenance is expensive, memang di transportasi darat khususnya jaringan jalan dan juga rel ini atau kereta api ini membutuhkan investasi yang besar dalam membangun dan memelihara infrastrukturnya. Hal ini kenapa? Hal ini memang dilihat dari biaya yang tinggi dari pemerintah dan juga dari sektor swasta, karena yang mengembangkan itu bukan hanya pemerintah. Ada beberapa yang dikembangkan, jalan tol aja yang ngembangin siapa? Hah? Tahu nggak jalan tol yang ngembangin siapa? Pemerintah dan swasta, Bu. Oke, swasta siapa yang ngembangin? Jasara Harja ya, Bu. Swasta salah satu pengembangnya itu namanya siapa ya, Bu? Saya lupa. Ayo, siapa? Saya lupa tuh yang pengusaha jalan tol itu. Ayo, siapa? Terkenal loh itu loh. Hamka, Buya. Ayo. Siapa namanya? Buya Hamka, bukan. Ayo.
Oh, terkenal loh itu loh. Yusuf Hamka, Bu. Yusuf Hamka, Bu. Nah, Yusuf Hamka itu salah satu pengembang jalan tol, Bu, yang terkenal. Ya, salah satunya juga punyanya Abu Rizal Bakri. Abu Rizal Bakri juga salah satu pengembang jalan tol juga di beberapa daerah, tapi yang lebih banyak itu memang Yusuf Hamka untuk pengembang jalan tol. Sehingga apa, dalam proses infrastruktur kita bayar jalan tol aja berapa sih kalau misalnya dari Jakarta ke Bandung? 150 satu mobil. Bener nggak? Nah, betul, Bu. Kalikan saja dalam satu hari berapa kali mobil lalu lintas di situ. Tetapi kerusakan, resiko kerusakan itu kan hampir ketika kita jalan ada saja perbaikan. Bener nggak? Bener nggak? Atau kalau Betul, Bu. Kalau kalian jalan aman-aman damai sentosa. Oke, itu yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan apa namanya tadi, investment in infrastructure and maintenance is expensive. Kemudian yang dimaksud dengan limited in volume is can transport apa? Bahwa transportasi darat khususnya di rel ini terbatas dalam kapasitas angkutnya yang tidak hanya dapat bisa mengangkut dengan jumlah barang yang memang terbatas. Kalau rel itu kan per gerbongnya punya kapasitas batasan muatnya, benar nggak? Kalau darat, kalau kita tahu truk-truk itu kan ada uji apa namanya? Kalau dulu yang dilakukan sama Dishub timbangan, ya nggak? Iya, Bu. Apa sih namanya kalau dia ke Samsat itu, kalau perpanjangan harus apa namanya? Kir, Bu. Yang ngurus kir itu ya, Bu? Ya, kir. Itu kan batasan dari apa? Batasan dari ketentuan muatan yang bisa dimuat oleh truk tersebut, benar nggak? Masih memungkinkan nggak? Layak nggak truk ini jalan dengan muatan yang sudah ada dengan kapasitas yang sudah ada di truk tersebut? Sehingga berbeda dengan apa? Muatan penumpang. Kalau muatan penumpang nggak ada uji-uji kir-kiran. Karena batasan kursinya 6 ya diisi 6, batasan kursinya 4 ya diisi 4. Paham ya? Paham, Bu. Oke, yang ketiga adalah network construction has major impact on the environment. Apa yang dimaksud di sini? Bahwa pembangunan jaringan transportasi darat, khususnya di rel kereta api ini berdampak pada lingkungan atau berdampak besar pada lingkungan. Karena pembangunan dari rel itu dapat memerlukan apa? Misalnya kalau sekarang itu yang sedang dibangun pemerintah kereta cepat misalnya. Dari Jakarta ke mana namanya? Dari Jakarta ke Bandung. Ya mau tidak mau kan? Benar nggak? Mau tidak mau adalah ada pengundulan hutan, kemudian harus ada pembangunan bendungan misalnya. Sehingga harus ada pengalihan apa? Aliran sungainya, irigasinya. Benar nggak? Betul, Bu. Betul, Bu. Oke. Benar, Ibu. Kemudian selanjutnya adalah operating practice need improving, di mana bahwa operasional transportasi darat, terutama di relnya ini memerlukan perbaikan dalam prakteknya. Praktek transportasi darat yang buruk dapat menyebabkan apa? Ya tadi kecelakaan, merusak jalan atau infrastruktur lainnya, sehingga diperlukan praktek operasional transportasi ini dengan meminimalkan dampak-dampak negatif dari proses transportasinya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini belum, Ibu. Oke, kita lihat sekarang.
Rule of transportasi in logistic part 7, di mana its transport mode is considered to have a major environmental impact. Apa yang menjadi konsentrasi dari mode transportasi ini yang mempunyai dampak terhadap lingkungan? Noise, ya enggak? Atmosfer dari polusi, polusi udara, polusi polusi suara, benar nggak? Apa yang dimaksud dengan visual intrusion? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya mau coba jawab, Bu. Boleh. Visual intrusion itu kayak perbedaan warna yang kontras, Bu. Jadi kayak misalnya kalau truk itu melintasi jalanan kota kan bakalan beda banget itu sama mobil-mobil pribadi yang ada di sekitarnya gitu, Bu. Oke, ada lagi? Saya mau nambahin, Bu. Boleh, Lanang apa Nang? Jadi kalau visual intrusion itu kayak rusaknya pemandangan alam gitu loh, Bu. Jadi misalkan udah ada pemandangan alam bagus nih, ada gunung. Tiba-tiba ada jalan tol kayak biasanya kalau yang di sawah-sawah gitu sih, Bu, kayak di tol Cikampek Cirebon gitu kan bagus ya Bu sebenarnya pemandangannya. Tapi kalau dilihat-lihat ada jalan tol tol kayak Cikampek Cirebon sejak kapan tol Cikampek Cirebon bagus? Yang ada kanan kiri sawah. bagus Bu, ada gunungnya. Maksud saya tuh kalau rumahnya di situ tuh kayak bagus gitu Bu pemandangannya, ada gunungnya gitu. Tapi Cikampek tiba-tiba Cirebon gunungnya di mana? ada Bu gunung. Gunung apa di Cikampek Cirebon? Nah saya lupa Bu. Gunungnya tuh nggak di Cikampek Cirebon ya Bu. Maksud saya kalau ngelewatin Saya jalan tol tiap Cikampek kali Cirebon tuh pulang ngeliat lewatnya Cikampek gunung, Cirebon Bu. loh. Saya juga lewat Cikampek Cirebon Bu. Emang Lanang pulang kemana? Semarang Bu. Emang Lanang asli mana sih? Bapak saya Cepu, ibu saya Pati Bu. Terus pulang ke Semarang kemana? Ya biasanya transit dulu Bu di Semarang. Ada rumah teman saya pikir pulangnya ke Semarang. Ya kalau pulang ke Semarang saya juga pulangnya ke Semarang. Iya, saya juga sering Bu ke Semarang Bu. Tapi makanya nggak ada gunung di situ. Yang ada itu kalau kamu dari Semarang ke Jogja tuh gunungnya banyak banget. Gunung Ungaran, gunung itu. Kalau di Cikampek Cirebon nggak ada gunungnya. Yang ada kanan kiri sawah. Benar Bu, Semarang Jogja tuh lebih banyak gunungnya. Tapi ada juga Bu gunung di Besok kalau kamu di Cikampek Cirebon ya, tapi gunungnya apa ya? Kelihatan gunung. Benar Bu, saya tarik. Ada Bu, Ciremai Bu. Bener Bu, Lanang Bu. Nah Bu, Ciremai. Pas saya nggak lihat ya kanan kiri gunung ya. Apa karena saya yang bawa? Ya Ibu fokus sekali Bu buat mengendari mobilnya. Oke, ya yang dimaksud Lanang benar itu. Visual intrusion adalah bagian dari merusak keindahan alam sekitar. Yang tadi pandangan yang biasanya kita bisa lihat gunung jadi nggak bisa lihat gunung misalnya. Yang kemudian yang kanan kirinya biasanya hutan. Apa sih namanya yang pohon apa sih yang bukan pinus misalnya itu karena ada pembangunan jalan jadi nggak ada pohonnya. Oke. Kemudian apa yang dimaksud dengan severance of land and communities? Ini Bu, saya mau coba Bu. Apa ada? Jadi ini tuh karena adanya pembangunan transportasi itu tuh berdampak pada lingkungan, salah satunya pemisahan antara lahan sama masyarakat si pemilik lahan itu Bu. Jadi kayak ada pembebasan lahan kalau mau ngebuka jalan tol dan lain sebagainya. Itu Bu. Oke, berarti di situ ada pemisahan lahan dan juga komunitas yang ada akibat pembangunan, benar yang disampaikan ada tadi. Sehingga infrastruktur transportasi juga bisa merusak lingkungan sosial dan juga kesejahteraan bagi manusianya. Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan infrastruktur damage? Apa? Siapa yang mau jawab? Apa Dilziba? Iya Bu, infrastruktur damage itu kerusakan infrastruktur
kan banyak walaupun infrastruktur udah jadi itu kan perlu perawatan. Nah biasanya tuh kayak gitu kurangnya perawatan makanya terjadinya kerusakan. Jadi kayak kurang koordinasi saat membangun infrastruktur, kurangnya dana, terus tadi kendala pembebasan lahan. Jadi dan kadang juga di Indonesia tuh masih kesadaran keselamatan kerja dalam pembangunan infrastrukturnya itu masih kurang, Bu. Oke. Infrastruktur GIMET adalah bagian dari kerusakan dalam infrastruktur transportasi yang mana disebabkan karena bahaya-bahaya dalam proses penggunaan jalan, termasuk tadi dalam proses pembangunan itu kan merusak lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Paham ya? Oke? Kita masih ada di slide 17, masih sisa beberapa slide. Mohon beberapa slide ini dipelajari mulai dari slide 18 ya. Jadi nanti mulai pertemuan minggu depan nanti kita banyak diskusi-diskusi untuk mulai dari slide 18. Waktu menunjukkan pukul 10:04, ada yang mau ditanyakan sebelum saya closing?